Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani. Saya perwakilan dari SD Andes Hermela Masa Depan Cerah. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan saya akan menyampaikan tentang rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Adapun tujuan dari eksperimen ini untuk mengetahui aliran energi yang ada di ekosistem sawah. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu rantai makanan dan apa itu ekosistem. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Sedangkan ekosistem adalah hubungan timbal balik antara sesama makhluk hidup di suatu habitat. Jadi rantai makanan di sawah adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan yang menimbulkan hubungan timbal balik di suatu habitat sawah. Di sawah terdapat beberapa komponen, yaitu ada padi, ada belalang, ada kodok, ada ular, ada elang, dan jamur. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Pada ekosistem sawah ada padi yang berperan sebagai produsen. Mengapa demikian? Karena padi dapat menghasilkan makanan sendiri yang melalui proses fotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari dan air. Kemudian belalang akan makan padi. Belalang berperan sebagai konsumen pertama. Konsumen pertama umumnya ditempati oleh hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Kemudian katak akan makan belalang. Katak berperan sebagai konsumen kedua. Konsumen kedua biasanya ditempati oleh hewan karnivora atau pemakan hewan. Kemudian ular akan makan katak. Ular berperan sebagai konsumen ketiga. Konsumen ketiga juga ditempati oleh hewan karnivora. Lalu elang akan makan ular. Elang berperan sebagai konsumen puncak atau final. Konsumen puncak atau final umumnya ditempati oleh hewan omnivora, pemakan hewan atau tumbuhan. Kemudian sisa dari elang akan diuraikan oleh jamur. Lalu sisa penguraian yang sudah diuraikan oleh jamur akan diserap nutrisinya oleh rumput. Perlu diketahui bersama bahwa proses rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi. Mari kita cermati bersama mengenai proses rantai makanan. Misalkan katak hilang, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, belalang akan semakin banyak dan ular akan semakin sedikit atau punah, sehingga mempengaruhi populasi elang. Jadi hilangnya suatu komponen akan mempengaruhi kesetimbangan pada ekosistem sawah. Kemudian apakah rantai makanan bisa kita tukar-tukar? Misalkan, apakah ular bisa makan padi? Tentunya tidak bisa, karena ular adalah hewan karnivora. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa rantai makanan sudah memiliki urutan tertentu. Urutan tersebut mempengaruhi perpindahan energi. Baik Bapak dan Ibu, di sini kami sudah menyiapkan piramida energi, di mana piramida ini dapat membantu kita untuk mengetahui tingkat tropik pada rantai makanan yang ada di sawah. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada padi. Padi menempati sebagai produsen dan menempati tropik pertama. Kemudian ada belalang yang berperan sebagai konsumen pertama dan menempati tropik kedua.
Lalu ada katak yang berperan sebagai konsumen kedua dan menempati tropik ketiga. Kemudian ada ular yang berperan sebagai konsumen ketiga dan menempati tropik ketiga. Yang terakhir ada elang berperan sebagai konsumen puncak dan menempati tropik keempat. Baik Bapak dan Ibu, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.